Dan kayaknya Ole nggak bakalan sendirian deh. Jairo Redwood kemungkinan akan menyusul dan melakukan sumpah WNI sama-sama pada tahun depan. Melihat situasi yang ada, Bahrain mulai was-was sekaligus panik bakal nggak bisa kalahin timnas Indonesia di leg kedua nanti. Ini akan semakin seru dan akan menggemparkan dunia. Bahrain sudah mulai ketakutan. Timnas Indonesia kedatangan duo lagi striker handal dari Eropa lur, yaitu Elo Romani dan juga Jairo yang akan gabung ke timnas Indonesia dan bermain menghadapi Bahrain di leg kedua nanti. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Check it out. Oke. Meski baru saja menelan kekalahan untuk kedua kalinya secara beruntun di babak ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tapi peluang timnas untuk bisa amankan setidaknya peringkat 3 atau 4 masih ada kok. Maka dari itu PSSI langsung bergerak cepat dengan mendatangkan sejumlah pemain baru yang selama ini diincar. Terbaru, nama Ole Romani sedang menjadi perbincangan hangat setelah datang langsung di laga melawan Jepang. Bahkan Mang Ole ini sudah bertemu secara langsung dengan Pak Erick Thohir. Dan kayaknya Ole nggak bakalan sendirian deh. Jairo Redwood kemungkinan akan menyusul dan melakukan sumpah WNI sama-sama pada tahun depan. Melihat situasi yang ada, Bahrain mulai was-was sekaligus panik bakal nggak bisa kalahin timnas Indonesia di leg kedua nanti. Karena seperti kita tahu, kalau di bulan Maret tahun depan dengan gabungnya Ole Romani dan Jairo Redwood, timnas Indonesia sudah full squad dan diyakini sudah siap tempur sepenuhnya. Bahrain makin panik. Indonesia full squad tahun depan. Kekalahan atas Cina dan Jepang bukan berarti peluang timnas untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sudah tertutup ya teman-teman. Ya, peluang timnas Indonesia sejatinya masih terbuka buat seenggaknya ngamanin posisi keempat. Akan tetapi, dijamin tantangan dan pressure-nya akan lebih berat. Sebab dengan koleksi 3 poin yang ada sekarang, membuat tim Garuda paling enggak harus bisa mencuri 1 kemenangan, entah itu dari Jepang, Arab, atau Australia, dan gak boleh kalah. Di samping kemenangan wajib atas Bahrain serta Cina di laga kandang, jelas peluang ini sangat nyata adanya. Walaupun kembali lagi, dijamin itu sangat berat. Karena harus diakui juga kedalaman skuad tim Garuda benar-benar belum balance. Suka tak suka, kualitas pemain yang main di Liga 1 atau ASEAN dengan mereka yang ada di Eropa terbilang jomplang. Dan hanya Rizky Ridho, satu-satunya yang bisa kami katakan levelnya nggak kalah. Tapi sisanya bisa kalian lihat sendiri. Ini bukan menjelek-jelekan atau merendahkan. Namun faktanya memang seperti itu dan udah akui aja. Dan kemarin masuknya Kevin Dix yang menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia membuat lini kanan timnas Indonesia sangat jos mainnya. Bahkan beberapa kali peluang diciptakan dari sisi sayap kiri yang dipimpin oleh Kevin Dix. Dan menariknya, Kevin Dix ini juga bisa dimainkan sebagai bek tengah nantinya kalau Messilgers sudah sembuh dari cedera. Sintayong bisa lagi memakai 3 bek. Dengan Kevin Dix, Messilgers, dan Jaitses tak lagi takut untuk bermain menyerang. Karena pada tahun depan, Ole Romani akan segera bergabung bersama timnas Indonesia dan hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Pak Erick Thohir. Namun kayaknya Ole Romani ini nggak bakalan sendirian deh, Der. Beberapa pemain dikabarkan juga akan segera menyusul. Dan salah satu yang diharapkan adalah Jairo Redwood. Karena dengan bergabungnya Jairo, lini tengah timnas bakal makin mantep banget. Dia bisa diduetkan bersama Tom Hey ataupun Ivar Jenner dan Nathan Joaon. Pengalamannya bermain di Premier League bersama Crystal Palace jelas akan membuatnya tak takut hadapi siapapun, apalagi cuma bersaing di level Asia. Dahlah, gak ada alasan lagi buat Coach Shin untuk bermain bertahan pada tahun depan. Semua pemain yang ia inginkan satu persatu sudah diwujudkan oleh Pak Erick Thohir. Jika masih kalah atas Bahrain atau Cina, kebangetan sih. Paling gak ia harus amankan 3 poin. Jelek-jeleknya bermain imbang lah, biar gak malu-malu amat. Iya lur ya, tahun depan Ole Romani dan juga Jairo akan segera gabung dengan timnas Indonesia. Siapa yang tidak akan gentar? Termasuk Bahrain pasti akan gentar loh ya di leg keduanya bertemu dengan Indonesia. Apalagi di kandang Indonesia sendiri. Kita tahu Bahrain sekarang sedang gempar atau ketakutan oleh supporter Indonesia yang selalu menghujatnya lur ya. Dan juga
kembalinya Mes Helger nanti akan memperkuat lagi lini belakang timnas Indonesia, sehingga digabungkan dengan Mes Helger, Kevin Dick dan juga Ednes akan semakin kuat pertahanan Indonesia, dan juga ditambah dengan oleh Romani dan juga Zairo yang akan ada di depan, makin sempurnalah skuad Garuda nanti Lur ya. Wajar kalau misalnya Bahrain ketakutan dengan tim Indonesia sekarang. Kita lanjut Lur. Broken with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. Oleh Romani dan Jairo makin sempurnakan skuad timnas Indonesia. Di samping Coach Shin juga harus mawas diri di atas kesalahannya kemarin, PSSI bagaimanapun juga harus menciptakan kedalaman skuad yang balance. Kalau di posisi belakang, okelah kita udah aman. Mungkin kiper kalau Amil Audero masuk, ya udah ayem kita punya 2 kiper kelas dunia. Tapi di tengah dan di depan ini loh yang kurang. Ivar dan Nathan sebenarnya oke, tapi secara pendewasaan bermain belum, sehingga butuh pemain seperti Jairo yang pengalamannya nggak diragukan lagi. Lalu untuk barisan depan, Coach Shin gimana pun caranya harus bisa memaksimalkan kemampuan Eliano. Benar, Jangan Eliano lagi ya. dia dicoret kalau nggak akumulasi kartu atau cedera. Pokoknya selama fit, ya main. Dan soal goal getter, banyak pertanyaan. Kenapa sih timnas Indonesia belum juga menaturalisasi striker lagi? Kok sejauh ini back dan gelandang melulu? Memang striker tidak penting? Dan pertanyaan itu akhirnya dijawab langsung oleh Pak Erick Thohir. Setelah secara mengejutkan oleh Romani datang langsung untuk menyaksikan laga Indonesia versus Jepang di GBK kemarin. Tak hanya itu saja, Ole juga sudah bertemu dengan Pak Erick Thohir secara langsung dan hanya tinggal menunggu waktu saja untuk melakukan sumpah WNI. Selain Ole Romani, Mauro Zylstra juga mungkin akan disahkan dalam waktu dekat ini. Karena bagaimanapun, sang pemain juga sudah melakukan proses berkas-berkasnya. Luar biasa. Makin kuat ya. To the World Cup, our journey ascends. Memang skuad The Garuda ini memang di lini depannya kurang ya lah. Leone harusnya dimainkan Elo dan juga pemain-pemain yang kemarin itu tidak dimainkan oleh Sintayong harus dimainkan. Lini depannya akan semakin kuat loh ya. Di belakang sudah tidak diragukan lagi untuk kekuatan back kita sudah sempurna. Cuma penyelesaian di depan, penyelesaian bola atau memasukkan gol ya kurang loh ya, kurang tajam. Dengan datangnya Elo Ramani, semoga depan Indonesia semakin tajam loh ya, mencetakkan gol-gol yang indah dan juga menambah poin untuk Indonesia. Kita lanjut. Oke. Red and white, the colors we bleed. Indonesia, rise. Main full Eropa tahun depan, Bahrain makin panik. Jika melihat perkembangan sepak bola Indonesia juga makin bagus, meski berulang kali diterpa masalah. Oleh karenanya, Samir Chama mengingatkan pasukan Bahrain agar tetap waspada dengan timnas Indonesia. Karena bagaimanapun, ia menganggap peluang terbesar meraih poin ya tetap dari Indonesia, yang notabene tim dengan ranking terendah. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia, dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi, kita tak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim. Ucap Samir dilansir dari BFA TV. Apalagi di leg kedua nanti, timnas Indonesia akan bermain dengan full squad Eropanya. Beberapa pemain top yang sudah bergabung seperti Kevin Dick, Messi Girls, hingga Ole Romani dan Jairo Redouard akan semakin menambah kekuatan timnas Indonesia. Pasti. Maka nggak ada salahnya jika Bahrain ini makin waspada karena mereka akan membalaskan dendam kemenangan mereka yang dicuri di tanah Arab pada leg pertama kemarin. Fields of Nusantara. Ya lur ya, walaupun bagaimana melawan Bayern harus menang lur ya, karena kita harus balaskan dendam di poin kita dicuri di Arab sana lur ya. Dan insya Allah dengan datangnya Elo Ramani dan juga Zero akan menambah ketajaman lini depan timnas lur ya. Kalau misalnya lini belakang nggak usah diragukan lagi, memang sudah ada Kevin Dick, Ednes dan juga Mes Helger, itu sudah cukup lur ya. Hanya yang kurang di depannya ditambahkan lagi dengan Zairo dan juga oleh Romani dan juga Eliano. Mungkin Eliano harus dimainin lur. Karena Eliano itu walaupun badannya kecil dia tetap penyerangan bolanya sangat luar biasa dan juga penguasaannya, tembak-tembakannya juga selalu tepat ke gawang lur ya. Intinya Sintayong jangan salah menerapkan pemain lagi lur ya. Pemain
keluarkan semua pemain-pemain yang luar biasa yang sudah dinaturalisasi oleh PSSI. Itulah harapan kita. Semoga Sintayong, dan kita juga hari ini jangan menghujat Sintayong, Lur ya. Walaupun bagaimana pertandingan pasti ada yang kalah dan menang. Waktunya kita menang, kita harus syukuri, dan kalah pun harus kita terima. Karena semua orang pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tetap semangat membela timnas kita dan mendukung terus timnas kita menuju Piala Dunia. Semoga di nanti pertandingan nanti bisa mengamankan tim Indonesia di grup C dan di peringkat keempat, Lur ya. Sekian reaction dari gue kali ini. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.